Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat ya. Harus semangat. Baik, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jilapasat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan pada siang hari yang cuacanya sangat panas sekali ini ya. Alhamdulillah. Berikutnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan melonggarkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat untuk membersamai saya dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam program Guru Penggerak, pendidikan Guru Penggerak. Sehat semuanya nih Bapak Ibu? Coba saya mau cek semangatnya dulu dengan tepuk hebat. Masih ingat ya? Masih. Tepuk hebat, guru hebat, murid hebat, sekolah maju. Yes. Ayo coba. Tepuk hebat, guru hebat, murid hebat, sekolah maju. Yes. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja ya, pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait tentang budaya positif. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Di sini kita sekedar sharing, sekedar sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, khususnya terkait dengan budaya positif yang sudah dan mungkin saja bisa kita nanti terapkan di sekolah kita. Jadi sebelumnya kesepakatan belajar nih, kalau di CGP itu setiap mau kegiatan apa saja itu pasti harus ada kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan di sini sudah seharusnya saya minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya, tapi untuk untuk menyikat saja. Ini kesepakatan belajar kita siang hari ini. Yang pertama, fokus dan aktif menyampaikan pendapat. Setuju ya Bapak Ibu? Semuanya nanti saya minta peran aktifnya masing-masing. Kemudian yang kedua, menghargai rekan yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat duduk. Ya, makan boleh, minum boleh, tapi tetap harus menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, angkat tangan ketika akan menyampaikan pendapat atau usulannya. Gitu ya Bapak Ibu, setuju ini? Setuju. Kita tanda tangan. Serahkan. Baik Bapak Ibu. Nah, tahu Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Tahu. Siapa Bapak Ibu? Bapak Pendidikan. Oke, Bapak Pendidikan kita. Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang pendidik dan murid itu seperti petani dan tanaman yang sedang ditanamnya. Kalau petani berarti namanya padi. Jagung juga bisa ya. Jadi ibaratkan menanam tanaman yang ditanaminya. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi ketika petani menanam, petani itu ibarat petaninya. Kemudian bibit tanaman padi itu ibarat muridnya. Kalau petani dapat bibit yang jelek, bisa nggak berubah jadi bibit yang bagus, yang baik? Bisa tidak? Nggak bisa. Kalau sudah jelek berarti dapatnya jelek. Tapi bisa nggak nanti hasilnya jadi bagus? Bisa. Caranya dengan cara apa? Kita olah sawahnya, kita kasih pupuk, kita olah airnya. Nah, nanti hasilnya pasti bisa bagus. Sama seperti itu. Sawah tadi, tempat menanam tadi ibaratkan sekolah kita. Sekolah kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak didik kita. Nah, anak didik ini diibaratkan seperti tadi dia sudah punya bawa karakternya sendiri. Kita nggak bisa ngubah, tapi kita bisa menyiapkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu dia Bapak Ibu. Dari selain aman dan nyaman itu tadi, anak ini akan nyaman ketika mereka belajar, akan nyaman. Otomatis ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan tersampaikan. Seperti itu. Jadi
sekolah juga kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini nanti akan berkembang jadi karakter yang baik. Kalau sudah punya karakter yang baik, otomatis di sekolah akan terbiasa dengan budaya yang positif. Nah, itu yang jadi fokus kita pada siang hari ini. Nah, ini yang akan kita nanti diskusikan bersama. Kenapa bisa ada budaya positif, Bapak Ibu? Dari ke-7 poin ini, Bapak Ibu, kita bisa terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti tentang segitiga restitusi. Pasti pernah mendengar materi yang seperti ini. Kalau sudah, terutama yang sudah mengerjakan PMM, ada ini Bapak Ibu di PMM. Sudah nggak? Sudah. Nanti kita bahas bersama. Baik, yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar. Saya minta Bapak Ibu dengan rekan sebelahnya, ya, yang nggak ada rekannya ya bisa melihat temannya. Jadi Bapak Ibu sebelah kanan silakan bertugas untuk mengepalkan tangannya. Anggap sebelah kanan, salah satu monggo siapa? Mengepalkan tangan. Anggap di sini itu ada sesuatu yang berharga, sangat berharga di hidup Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu yang mengepal tangan adalah mempertahankan jangan sampai tangan ini terbuka. Oke? Nah, tugas teman yang satunya silakan berusaha untuk membuka kepala tangan ini. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dikasih uang, boleh dengan pemaksaan juga boleh. Silakan. Kita beri waktu 10 hitungan ya. Silakan, boleh dibujuk, dirayu ataupun tidak. 1, 2, 3. Ayo Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, baik. Sekarang silakan bergantian. Ingat ya, tugasnya tadi mempertahankan. Sudah? Silakan bergantian 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke Bapak Ibu. Ayo. Nah, sudah? Pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu membuka atau menutup kepala tangannya? Ada yang buka tadi? Kepala tangannya? Ya, ada. Ada yang nutup? Ada. Kenapa kok tetap ditutup? Kenapa nggak dibuka? Sekuat tenaga mempertahankan. Oh, sekuat tenaga mempertahankan. Yang kebuka tadi kenapa? Nggak kuat ya. Tidak kuat. Tergoda dengan. Oke, tergoda, terbujuk berarti gitu. Oke, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, sekarang yang kedua, siapa yang sebenarnya memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan itu? Yang memegang kendali adalah kita sendiri. Kita memperbolehkan membuka berarti karena kita sendiri. Kita tetap mempertahankan karena kita sendiri, bukan karena bujukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang selama ini sebenarnya terjadi. Jadi kenapa anak-anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran mereka sendiri, kontrol dia sendiri. Bapak Ibu guru bisa nggak kontrol dia, ubah dia? Nggak bisa. Dia mau berubah karena dia mau mengubah, mengontrol dirinya sendiri untuk berubah. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Makanya sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Gitu ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Tadi bisa nggak? Sebenarnya bisa tidak mengontrol murid? Bisa? Tidak bisa. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa murid itu sebenarnya dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh guru karena dia memberi kesempatan dirinya untuk mengikuti guru tersebut. Jadi terkadang ada murid yang tetap ngeyel ya. Nah, karena dia nggak mau ikuti apa yang
kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang kita bujuk anak-anak ya, misalnya kita kasih bintang, nanti yang menjadi cepat duluan dapat bintang. Nah, kita terkadang menganggapnya oh itu gampang, efektif dan bermanfaat sekali. Tapi jangka waktunya cuma sebentar. Jangka waktu lama kalau dia sudah sadar, oh cuma bintang, nggak dapat bintang nggak apa-apa. Itu juga udah nggak mau lagi mengikuti itu, ya kan? Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita kayak apa ya, membuat kritik anak terlalu pedes ya. Kemudian kok kamu gini tolong nggak mesake bu guru, nggak mesake orang tuamu sih sudah berjuang menyekolahkan kadang gitu ya. Nah itu malah tidak baik bapak ibu, karena itu malah menjatuhkan identitas, menjadikan anak itu identitas gagal pada diri anak. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang aja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa kita maksa anak? Tidak bisa. Jadi anak tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa anak itu dia mau karena dia karena kontrol dari dirinya sendiri, dia tidak bisa kita tidak bisa maksa apa yang ada pada diri anak, tidak bisa. Jadi dia harus sadar dengan sendirinya. Nah kalau dulu kita kalau menganggap teori belajar nih bapak ibu, kita kenalnya dengan stimulus respon. Ketika anak dikasih stimulus, kasih rangsangan, dia akan respon. Gitu gitu. Banyak tokoh yang mengangkat tentang stimulus respon ini. Nah, kita seharusnya mengubah bukan stimulus respon. Dalam belajar itu bukan hanya stimulus respon, tapi paradigma kita harus berubah jadi ke apa tadi? Teori kontrol. Apa maksudnya bapak ibu? Itu tadi kita tidak bisa memaksa orang lain. Mereka bisa karena mereka diri sendirinya yang mengontrol. Itu gitu. Jadi kalau stimulus respon menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama sebenarnya, padahal kebutuhan kita masing-masing dari kita berbeda. Yang banyak utangnya butuhnya mungkin uang, banyak utang. Yang belum punya pasangan mungkin butuhnya pasangan. Seperti itu. Kemudian semua orang nggak curhat. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak semua yang ada di sini mungkin punya pendapat yang berbeda tentang diri saya, pasti beda-beda, tidak akan sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak bisa ya, karena setiap orang itu punya pandangan sendiri. Sama dengan murid kita, tidak bisa kita jadikan satu, mereka harus suka dengan kita, tidak bisa, karena mereka punya pandangannya sendiri-sendiri. Kalau stimulus respon menganggap perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kadang kita melihat anak yang melakukan kesalahan, oh dasarnya karakternya jelas, padahal tidak. Dia melakukan sebuah kesalahan karena dia ada sesuatu yang kurang, kebutuhan yang kurang dari dirinya sendiri. Nanti kita bahas di belakang lebih lanjut aja. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak bapak ibu? Tidak bisa sebenarnya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Sama sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain terkontrol oleh dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tidak nih bapak ibu. Jadi harus perlu ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Yang berhasil ke stimulus dia dianggap kalah. Kalau di teori kontrol ini tidak, semuanya dianggap punya posisi penting. Kasih semangat bapak ibu. Ini dari pendidikan guru penggerak, ini modul yang sangat berat tapi sangat bermanfaat sekali bapak ibu. Di sini banyak yang sebenarnya awalnya saya berpikirannya ternyata murid itu seharusnya seperti ini. Nanti saya harap bapak ibu juga seperti itu bisa menerapkannya di sekolah. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira bapak ibu akan terpikir apa? Peraturan, kewajiban, peraturan kewajiban. Pasti tentang peraturan. Ketika kita mau mendisiplinkan anak, itu merupakan sesuatu yang sangat menantang. Ya tidak bapak ibu? Susah ya? Banget.
Baik Bapak Ibu, disiplin. Jadi disiplin kadang dihubungkan dengan hukuman. Betul apa salah Bapak Ibu? Tidak selamanya disiplin itu tentang hukuman. Jadi disiplin tadi betul nih Bapak Ibu tentang tata tertib atau kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian tentang tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai yang dia kini. Lalu disiplin positif itu bagaimana Bapak Ibu? Disiplin positif itu menerapkan disiplin untuk, tapi tujuannya itu menumbuhkan kesadaran diri pada anak. Jadi anak sadar tanpa iming-iming imbalan, bukan karena juga hukuman atau karena ancaman. Jadi disiplin positif itu dia sadar dari hatinya, dari pikirannya sendiri. Itu namanya disiplin positif. Kemudian kita sebagai pendidik harus bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dan tadi motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, bukan dari luar. Apa itu Bapak Ibu nilai-nilai universal apa kebajikan? Pernah dengar ya? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah hilang. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama Bapak Ibu. Hilang di sini ada. Jadi di sini sebenarnya ada. Oh ini untuk nilai-nilai. Oh geser berarti nilai-nilai yang telah disepakati bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau bangsa Indonesia sekarang sedang mencanangkan ya, anak Indonesia itu harus punya nilai apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Bapak Ibu tanamkan pada murid-murid? Satu-satu kreatif, siap, jujuran, mantap. Gak apa satu-satu aja yang paling ingin ditonjolkan dari anak. Apa? Kebersihan, mantap. Religius, peduli, sopan, santun, kritis, saling menghargai. Itu ya. Jadi yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Biar tidak kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Bisa nggak? Bisa. Bisa saya siapkan kan? Sepertinya dia mau apa? Ayo Bapak Ibu. Sebenarnya pakai gerakan tambah mantap. Musik nggak usah. Yuk 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan pernah berpikir. Mantap, habis dari ini hafal, nggak usah pakai jalan. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya tentang motivasi laku. Oke, di sini saya punya cerita. Bila di sekolah cerita, ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda, bila di sekolah Bapak Ibu, tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Yang paling benar Iya. Ya, Bapak Ibu. Jadi datang tepat waktu itu bukan karena dipuji atau karena dihukum. Ya. Jadi Bapak Ibu, niatnya ya. Nah, menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku Bapak Ibu dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita
gitu deh. Mereka hari Senin mereka pakai tertib, pakai komidasi biar tidak dipanggil di depan, dihukum seperti itu ya. Apa itu juga bukan? Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau iming-iming hadiah, rewardnya. Jadi kadang silakan kerjakan, nanti yang duluan boleh pulang. Kadang gitu ya, sering. Nah itu yang kedua itu karena hukuman atau karena imbalan itu masih motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi dari luar karena pengen dapat imbalan atau karena takut dihukum. Nah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka, oh aku melakukan itu karena itu penting buat saya gitu ya, karena itu kalau saya lakuin itu nanti saya jadi orang yang seperti apa itu. Nah menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling sering mendasari murid-murid Bapak Ibu? Bawahku, yang bawah, nomor 3. Oh mantap nih, berarti muridnya sedang saja ini. Bukan karena ini karena takut dihukum atau karena pengen dapat penghargaan. Oh itu muridnya yang nggak ngasih ya. Kebanyakan nomor 2. Berarti gurunya sering ngasih hadiah ini. Dompetnya atau bulan? Oh tepuk tangan. Ke guru kitanya apa? Kita sebagai guru kan nggak pengen hadiah. Murid tadi tadi muridnya. Baik Bapak Ibu, gini sini ada cerita. Iva ketika pelajaran matematika, saya ceritakan aja nih Bapak Ibu. Iva ketika pelajaran matematika dia diam saja, nggak mendengarkan Pak Seno, guru matematikanya. Ketika ditanya gugup, terus nggak sengaja tasnya malah jatuh, tambah gugup lagi. Nah ketika itu malah ditertawakan teman-temannya sama Pak guru matematikanya, malah disuruh dihukum berdiri. Nah sakit. Nah kelasnya makin rame, makin senang, dihukum makin senang. Menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno seperti itu? Tidak setuju. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum tahu alasan Bapak itu belum dikasih pertanyaan. Belum tahu, ya belum tahu karena belum tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Tahu-tahu malah dihukum. Otomatis anaknya nanti gimana juga diketawakan anak-anak, tambah malu. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Pak Seno tadi, tindakan yang dilakukan Pak Seno tadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mas pinter itu orangnya, pinter. Berarti hukuman ya. Kenapa kok bisa dikatakan hukuman? Karena bersifat tiba-tiba ya tadi ya. Ya, karena tiba-tiba dikasih hadiah semua maju ke depan. Oke Bapak Ibu, ada bedanya nih hukuman, konsekuensi sama nanti yang terakhir restitusi. Kalau hukuman itu benar tadi, tiba-tiba tidak terencana, murid tidak tahu, tiba-tiba gurunya langsung sini maju ke depan, langsung dihukum lagi, 10 kali. Itu jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu semuanya dari satu pihak, dari guru itu tersendiri. Bahkan hukumannya bisa fisik, bisa psikis. Kalau konsekuensi itu sudah harus ada kesepakatan dari guru dan murid. Sudah buat aturan, sudah disepakati bersama. Nah, murid biasanya dari sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu tadi. Jadi guru memonitor tergantung dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama tadi. Nanti yang terakhir kita bahas restitusi Bapak Ibu, nanti saja. Ya, yuk kita kuis. Tak ganti di sini aja. Ini nanti Bapak Ibu tinggal menyebutkan ini hukuman atau konsekuensi. Itu bisa top. Nah, bagi ini nanti nggak kelihatan. Nah, yang pertama Bapak
sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Jadi anak terlambat sekolah, terus disebutnya 100 kali saya tidak terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ini Bapak Ibu, dihukum. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ini ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Betul ya, pinter-pinter. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat meja tulis. Betul, tapi teman sediakan satu gitu. Apa ini Bapak Ibu merupakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol? Konsekuensi. Menggantikan kertas tulis tenang? Konsekuensi. Tidak menggunakan masker. Diminta bertelanjang kaki, tidak menggunakan. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakatan. Kenapa tidak? Oke, bisa jadi karena ada kesepakatan. Kenapa kok bisa disebut konsekuensi? Bukan hukuman. Ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oke. Sip, boleh. Yang lain? Kenapa? Tadi kan sama-sama terlambat. Yang atas ini disebut hukuman, yang bawah disebut konsekuensi. Disuruh pikir. Yang sedang ada kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, kenapa yang atas disebut konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya antara kesalahan sama apa yang harus dilakukan itu seimbang, sama, jadi setara, betul. Jadi setara. Contohnya yang pertama, terlambat kok malah disuruh ke lapangan basket, seimbang tak Bapak Ibu? Udah terlambat ketinggalan pelajar masih suruh hukum lapangan basket 2 kali, seimbang nggak? Boten ya. Yang kedua, yang ini misalnya membersihkan coretan yang dibuat meja tulis. Dia buat coretan, konsekuensinya bersihin setara tidak? Iya, setara ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK lari setara atau tidak Bapak Ibu? Nah, jadi biasanya antara apa kesalahan anak sama yang harus dilakukan harus setara. Nah, itu kadang yang masih sering saya pribadi ya, mungkin Bapak Ibu tidak. Saya pribadi mungkin kadang antara apa yang mereka lakukan sama yang kita kasihkan itu kadang nggak seimbang. Nggak ada PR kok malah disuruh keluar, nggak ada PR di luar, benar nggak kayak gitu? Udah ketinggalan, tambah ketinggalan lagi. Itu ya Bapak Ibu. Sip, pinter-pinter semuanya. Baik Bapak Ibu, berikutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan bisa dikatakan dihukum nih? Jadi ini ada kisah lagi Bapak Ibu. Saya ringkasnya saja nih. Ada Bu Anas ini guru kelas 2. Dia dapat masalah, muridnya itu tidak tertib kalau suruh baris, masuk kelas kan baris dulu. Itu tidak tertib. Terus dia punya ide biar anaknya tertib, berarti saya harus kasih stiker bintang. Ya, jadi dikasih stiker bintang, siapa yang berdirinya paling rapi, paling lurus, nanti akan dikasih bintang. Nah, ternyata manjur Bapak Ibu, beberapa waktu manjur. Ternyata pada suatu hari Bu Anas izin tidak masuk, digantikan sama Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak tahu ada peraturannya tadi, dikabaris terakhir lagi. Ya, biasanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ya tadi yang terjadi kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi anak-anak ketika mau masuk barisnya rapi itu karena apa? Karena penghargaan, karena mau dapat bintang lagi.
Tapi ketika tidak dipegang sama Bu Anas, dipegang sama Pak Heru, buyar lagi, nggak jadi tertib lagi. Jadi Bapak Ibu, jadi kita dapat simpulkan bahwa penghargaan ini efektif, ya, dapat efektif jika kita lakukan dalam waktu jangka pendek. Pernah ya Bapak Ibu? Dulu saya juga pernah kayak gitu, yang paling rapi, yang paling bagus dikasih stiker bintang. Tapi cuma dalam waktu beberapa waktu toh, nanti kalau udah nggak ada bintangnya udah nggak rapi lagi. Nah, jadi penghargaan ini bergantung sama yang memberikan penghargaan tadi, bukan dari motivasi diri anak itu sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan baik juga. Jadi tidak sadar kalau itu dari dirinya, itu hanya motivasi dari luar. Jadi menurut Bapak Ibu, penghargaan itu baik atau tidak? Sebenarnya iya, penghargaan baik. Maksudnya kalau kita kasih penghargaan ke siswa baik, tapi dalam jangka pendek, dalam jangka waktu panjang kurang efektif. Sama dengan yang disampaikan Alfikon, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut beliau, penghargaan dan hukuman itu sama-sama menghukum siswa. Jadi yang ideal bagaimana? Yang ideal itu belajar karena dirinya sendiri. Itulah penghargaan yang sesungguhnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu sama, fungsinya itu sama dengan hukuman. Dan itu sama-sama motivasi dari luar, bukan karena motivasi diri anak itu sendiri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kalau kita biasanya kenalnya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar? Tidak tahu. Sandang, pangan, papan. Oh, bukan pokok ya, dasarnya itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Namanya Doni. Beberapa sering curhat ke Bu Ambar. Kalau Doni ini sering minta bekal sama teman-temannya. Jadi bawa bekal, dia mintai bekal-bekal teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ditanya. Terus? Oh, alasannya apa? Baik, ditanya alasannya kenapa kok minta makanannya. Nah, menurut Bapak Ibu alasannya apa? Biasanya kalau anak berlaku seperti itu, pengen, lapar, gak bawa uang, uangnya habis, gitu ya. Nah, jadi, dari sini ketemu Bapak Ibu. Jadi kadang anak itu melakukan sesuatu, ya, karena bukan karakter buruk dari anak itu, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak itu. Kebutuhannya apa saja Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup tentang makan, minum, olahraga, kesehatan. Kita kalau sudah terpenuhi itu, berarti kita hidup. Gitu ya. Terus yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita juga salah satu kebutuhan dasar kita. Disayangi, menyayangi, dicintai, dipedulikan, diperhatikan, itu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, secara tidak sadar pasti ada dalam diri kita, bahkan diri anak. Mereka pengen jadi yang paling berkuasa, paling hebat, paling pintar, paling yang terpaling lah. Nah, jadi pemimpin yang paling berprestasi itu pasti ada ya. Yang keempat tentang kebebasan. Nah, jadi kadang anak
dia pengen bebas. Kadang anak yang di kelas rame sendiri, malah lari-larian. Nah, kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena dia pengen bebas. Ada kebutuhan dasar dari dirinya yang pengen bebas, gak mau cuma di kelas saja. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, kalau kita apa biasanya Bapak Ibu kesenangan? Kebutuhan dasar kesenangan main, kita nonton, jalan-jalan, ibu-ibu shopping, healing, piknik, salon, itu ya. Nah, jika salah satu dari kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi dari anak-anak, pasti ada satu perilaku yang menyimpang yang terjadi pada diri anak itu. Itu ya Bapak Ibu. Ini Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, nangis terus ngadu ke ibunya bahwa dia sangat benci sama gurunya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Dinda? Jadi pulang, nangis, gak suka sama gurunya, kasih sayang. Mungkin dia di sekolah tidak disayangi sama gurunya. kasih sayang. Iya, perhatian. Oh, langsung ada ceritanya. Jawab A. Bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, salah satu murid bilang seperti ini. Kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Benar nggak ini? Kesenangan. Jadi nyanyi-nyanyi nggak boleh dilarang sama gurunya. Ya kesenangan. Betul, kesenangan. Nah, karena dia senangnya nyanyi, senang nyanyi kok malah dia nggak boleh nyanyi. Nah, jadi dia kemudian berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, perhatian berarti yang di benar ya Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Kemudian dia kalau aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Benar penguasaannya Bapak Ibu ya. Jadi malah dijelek-jelekan di depan kelas. Aku bosan, masa belajarnya cuma gini-gini aja dari ibu guru tadi. Nah, tadi dia pengen ya? Pintar. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Saya yakin semuanya pasti pernah melakukan ini. Yang pertama, bentar tanya dulu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, wali kelasnya. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa. Sebagai seorang guru, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan? Jadi Hana dan Tisa. Oh iya, Peru itu. Hana dan Tisa saling apa sih? Hana ngejek-ngejek Tisa. Apa yang ada Bapak Ibu lakukan biasanya? Ya, menasihati agar tidak bully teman. Dimaki? Dikasih? Dihukum? Tidak. Diajak bicara? Kenalan nomor aku? Baik, jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Bedanya apa Bapak Ibu? Kita simak film berikut ini.
sebagai penghubung. Siapkan komponennya Ini bukan Pak. Jadi si cepat. Oh, barusan ada sih. Nah, Mbak ini. Baca ya. Sini kamu. Sini kan. Ada konsolku kayak. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini tadi sebagai penghukum. Biasanya gurunya galak, sadis, nada suaranya tinggi, langsung menghukum. Judes langsung menghukum murid. Nah itu dampaknya bagaimana Bapak Ibu kalau seperti ini? Anak akan takut sama tetap pasti mau itu. Ada yang pernah seperti ini? Saya. Berikutnya Bapak Ibu. Naren. Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iyalah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Apa bapak? Nah, merasa bersalah. Pernah seperti ini? Jadi di posisi mana buat merasa bersalah, seolah-olah guru yang paling benar, siswa itu yang salah. Guru itu seperti ini karena dia salah. Nah, jadi dia kayak ini. Kalau seperti ini nanti dampaknya gimana Bapak Ibu? Anak-anak akan merasa kalau dirinya yang paling bersalah, yang sudah tidak bisa membuat kebahagiaan orang lain. Nah ini ya jadi tidak percaya diri. Jadi membuat identitas gagal pada diri anak. Itu berikutnya Bapak Ibu. Sana cepat kelas. maaf ya Bu. Naren. Maaf Ibu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Iya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke, ini posisi sebagai teman. Jadi gurunya akhirnya datang tidak mengentak. Jadi kayak kuyon malah anak dia seperti teman. Tapi anaknya merasa nyaman sama guru ini. Tapi dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Dia manutnya biasanya cuma sama guru ini. Nanti sama guru yang lain dia tidak manut. Berikutnya Bapak Ibu. Terus di sekolah ada Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsep
tiga kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini posisi apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Jadi pemantau ini dia memberikan perlakuan ke siswa pasti sesuai dengan peraturan. Aturannya apa? Kamu harusnya seperti ini. Gitu. Jadi sebagai pemantau. Dampaknya gimana Bapak Ibu? Bagus. Secara umum baik, tapi anak belum termotivasi dari dalam. Jadi dia hanya termotivasi karena eksternal tadi, dari motivasi luar ada aturannya seperti itu. Oh berarti aku harus seperti itu. Oke. Yang terakhir sebagai apa tadi Bapak Ibu? Manager. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi, Sob. Nah, sebagai manajer, bagaimana Bapak Ibu? Jadi dia solusinya dari siapa? Dari siswa. Jadi dia tidak langsung mengecat seanak buruk, tapi dia menanyai dulu alasannya kenapa terlambat, kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian dia juga minta anaknya memperbaiki, tapi solusi dari anak itu sendiri, bukan dari gurunya. Itu dia Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol guru. Pasti semua pernah melakukan ini. Oke. Yang paling banyak yang mana Bapak Ibu? Yang paling banyak yang mana? Manajer, mantap. Oke, itu yang paling harus yang dijadikan saran ya, yang harus kita lakukan sebagai guru adalah sebagai kontrol manager. Berikutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Sekarang pertanyaannya, mengapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Beda tidak peraturan sama keyakinan? Bedanya apa? Kalau keyakinan beda tidak orang. Beda ya Bapak Ibu, keyakinan dan peraturan itu beda. Kalau peraturan biasanya gimana? Dari gurunya. Ya peraturan itu gurunya buat, nanti peraturannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu ya. Tapi kalau keyakinan yang buat siswa bersama guru. Guru memfasilitasi siswa, dia mau peraturannya seperti apa. Kemudian dari peraturan itu nanti diyakini bersama. Oh enggak, ini peraturan yang harus kita yakini bersama. Makanya disebutlah dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukannya? Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, sifatnya pernyataan universal secara umum. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Ini Bapak Ibu yang sering mungkin kita lalai. Jadi keyakinan itu tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh kalimat negatif. Contohnya gimana? Dilarang membuang sampah. Nah itu tidak boleh. Jadi jangan kalimat negatif. Yang betul gimana? Menjaga kebersihan. Bisa menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Nah itu tidak boleh ada kata larangan. Tidak boleh. Kemudian jumlahnya sedikit aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 10. 5 saja anak bisa hafal, itu bagus, bisa hafal dan diterapkan. Kemudian sesuai sama kondisi. Jadi antara kelas 1 sampai kelas 6 sama kelas 6 pasti beda, karena kelasnya beda sesuai dengan kondisinya. Nah yang terakhir ini yang paling penting. Jadi harus melibatkan semua warga. Kalau kita buat keyakinan sekolah, berarti semua kita harus libatkan satu sekolah. Kalau keyakinan kelas, berarti kita harus libatkan satu kelas. Bagaimana cara pembentukannya Bapak Ibu? Saya
positif. Kemudian dari curah pendapat ini kita mencatat masukan-masukan anak-anak apa. Dari masukan itu tadi kita ubah jadi kalimat positif, yang negatif-negatif kita ubah jadi kalimat positif. Kemudian kita temukan nilai kebajikan dari curah pendapat tadi. Kan ada ya, kadang-kadang ada yang sama ya. Nah, kita ambil. Kemudian dari itu kita tinjau ulang. Ini sudah sepakat belum? Itu ya. Dari itu kemudian kita cetak, kita tempel, terus kita minta disepakati, disahkan dengan saling tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah pernah seperti itu? Habis ini nanti buat kesepakatannya. Keyakinan kelas. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika nanti anak melakukan kesalahan, kita bisa balikkan lagi. Kamu keyakinan kelasmu seperti ini. Kok kamu nggak ngikutin keyakinan kelasmu? Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah, kapan? Jadi Bapak Ibu, ketika sebagai seorang guru, ketika murid Anda, murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Jadi pernah salah diingatkan lagi. Atau bertanya pada mereka, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan memdiamkannya. Ada tidak di antara ini? Atau tidak ada? Dua. Ini antara 1 sampai 5 ini sudah bagus, sudah baik atau belum? Ya, karena tidak ada yang semuanya. Yang lain? Sama? Setuju? Ya, sip. Benar. Di sini 1 sampai 5 itu secara umum dia ngejudge kalau anaknya itu salah. Padahal boleh tidak seperti itu? Tidak boleh Bapak. Kita ngejudge anak kamu itu salah, kamu itu ini nggak boleh. Okay. Jadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses mendisiplinkan murid dengan mengarahkan murid untuk mencari solusi dari mereka sendiri. Jadi mereka sadar atas kesalahannya, kemudian cari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Ini yang kadang saya pribadi yang masih sering saya lakukan. Kadang murid kita tanya, kamu salahnya ini. Sering ya kita tanya. Tapi kadang akhirnya kita nggak tanya, kamu maunya gimana, kamu perbaikannya bagaimana. Itu yang belum. Kalau saya belum. Padahal seharusnya kita tanya, kamu salahnya ini, ya kamu mau perbaikannya seperti apa? Dia sendiri yang memutuskan untuk mencari solusinya. Oke, segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu. Jadi dialog, kita sebagai guru ngajak dialog siswa tadi mencari solusinya agar mereka mandiri mencari permasalahan. Ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, bisa kita terapkan juga di rumah sama anak kita. Gitu ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tadi kita meyakinkan anak, oh kamu itu salah nggak apa-apa nak, nggak ada yang manusia yang sempurna, Bu Guru saja pernah salah. Jadi kita meyakinkan kalau kamu itu salah nggak apa-apa. Agar apa Bapak Ibu? Agar anak itu tidak merasa gagal, dia tidak merasa terlalu bersalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita tanya, kamu melakukan itu apa, alasannya? Kenapa kok melakukan seperti itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oh, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tadi apa? Berarti sudah kamu laksanakan, sudah kamu tunjukkan atau belum? Jadi gitu ya Bapak Ibu. Sini contohnya. Ini cuma angka adegan yang banyak. Jadi tidak perang sesungguhnya. Ini contohnya, contoh satu siswa tidak mengerjakan apa. Tidak mengerjakan
menyampaikan sendiri solusinya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sudah 7 poin penting tadi kita sampaikan. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Sudah paham ya? Sudah capek. Jadi semoga apa yang telah kita diskusikan bersama tadi menyadarkan kita lebih banyak lagi bagaimana harus memperlakukan anak, bagaimana harus berpihak pada anak. Ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita terapkan lebih lanjut untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, terakhir dari saya, mari kita Bapak Ibu guru semuanya saling belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri anak didik kita. Itu nih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktunya sampai siang hari jam 2 ini. Saya tidak bisa membalas dengan apapun. Insya Allah jadi amal Bapak Ibu semua ya. Nanti yang balas biarkan yang di atas. Itu ya, yang sudah yang belum ASN semoga tahun besok semuanya dapat SK. Yang sudah ASN semoga tahun besok gajinya naik. Kalau saya bulan besok gajinya turun. Ya kemarin sudah di WA sama Pak Warno, gajinya sudah keluar. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Salam hormat dari saya. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga apa yang saya katakan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi sebagai guru kelas di kelas 2A di SD Negeri Jerapan 1. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti presentasi dari Ibu Rizka sebagai calon penggerak angkatan 9 dalam materinya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat senang sekali, berkesan juga materi yang disampaikan sangat bagus, kreatif dan inovatif, serta mampu memberikan dampak yang baik kepada saya sendiri pribadi dan umumnya pada guru-guru yang ada di SD Negeri Jerapan 1, karena salah satu budaya positif itu perlu sekali diterapkan di lingkungan sekolah untuk menjadikan siswa atau peserta didik itu bisa menjadi pribadi yang berakhlak dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Haji Nugroho. Saya sebagai guru PJOK mengomentari tentang paparan dari Ibu Rizka Pangestika tadi tentang bagaimana kita sebagai guru menangani murid, menangani semua kesalahan murid, tidak harus dengan hukuman. Jadi tadi ada yang namanya kita memberikan reward dan motivasi dalam diri anak itu sendiri, dan tidak selalu anak itu yang salah kita memberikan punishment, tekanan yang membuat anak itu drop. Kemudian dengan memberikan pendekatan dengan anak, membuat anak itu lebih percaya diri dan dapat menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam anak yang membuat anak bisa memotivasi diri sendiri gitu. Aku pilih dalam menyampaikan. Untuk penyampaian materi dari Bu Rizka sangat bagus dan sangat jelas tadi, yang membuat kami lebih tambah wawasan gitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.